Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah melaksanakan sholat isya berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Sebelum sholat tarawih berjamaah dilaksanakan, akan kami sampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu laporan mengenai infak sholat tarawih malam lalu sebesar Rp383.000, sehingga saldo sampai dengan malam ini sebesar Rp6.108.000. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah sekalian yang telah berinfak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan jamaah sekalian. Amin. Pengumuman yang kedua untuk penceramah pada malam hari ini yaitu Ustadz Darussalam. Dan selaku imam sholat tarawih adalah Bapak Ustadz Darussalam. Sedangkan untuk mengisi kuliah subuh besok insya Allah Ustadz Sodik. Selanjutnya kami mohon jamaah dapat mengikutinya dengan hikmat, dan kepada adik-adik tolong untuk tenang. Dimohon kepada orang tua untuk selalu mendampingi putra putrinya. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan kepada Ustadz Darussalam waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa. Tadi pagi saya sempat salah membaca jadwal, jadi saya kira jadwal saya, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Insya Allah pada malam ini kita akan belajar bersama tentang sesuatu yang khas berkaitan dengan separuh akhir bulan Ramadan. Mungkin dari awal Ramadan sampai sekarang, berarti sudah hari keberapa ini Pak? 20? Sebentar. Ada yang mungkin sebagian kita hari tadi adalah hari ke-23-nya, jadi malam ini malam ke-24. Ada yang tadi masih hari ke-22, jadi malam ini adalah malam 23. Jadi sekarang kalau bicara tentang Lailatul Qadar, jadi sudah tidak jelas mana genap mana ganjil. Bisa genap bagi sebagian orang, tapi ganjil bagi sebagian yang lain. Tapi kita tidak berencana untuk membahas tentang Lailatul Qadar. Mungkin di besok atau kapan, atau mungkin juga sudah dibahas oleh Ustaz yang lain. Jadi kalau dihitung-hitung berarti sejak awal Ramadan sampai hari ini pendengar sudah mendengarkan ceramah kurang lebih 45 kali. Sudah banyak Pak. Pagi sore subuh isya itu banyak. Jadi saya sebenarnya agak khawatir kalau yang saya sampaikan ini ternyata sudah pernah disampaikan Ustaz yang lain, nanti jangan jadi bosan. Jadi kan tidak enak saya ngomong sendiri jangan tidur kan, tinggal tidur tahu. Maka mudah-mudahan apa yang nanti kita bicarakan sesuatu yang memang itu penting, informasi yang penting,
berkaitan dengan separuh kedua bulan Ramadan, yang itu saran dari para alim, para ulama, hampir di semua mazhab fikih menyarankan hal yang sama. Baik itu nanti kita belajar ke mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, bahkan Hambali, hampir semuanya menyarankan agar separuh kedua Ramadan pada malam harinya di sholat witirnya ditambahkan dengan kunut, dikenal dengan sebutan kunut witir. Dan pembahasan kunut antara sholat witir dengan sholat subuh memang sangat berbeda. Jadi kalau untuk sholat subuh perbedaan pendapatnya cenderung saling kontradiktif, berlawanan. Sebagian mengharamkan, sebagian mengatakan sunnah, memang sangat berbeda. Tapi lain lagi dengan pembahasan kunut di dalam sholat witir. Hampir semua ulama sama-sama sepakat menyarankan dan mengamalkan untuk kunut witir. Sebelumnya saya ulang kembali ini. Jadi hampir semua ulama sepakat menyarankan kunut dalam sholat witir. Dan apa yang nanti akan kita bicarakan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan ormas, sama sekali tidak ada. Tidak ada hubungannya dengan warna tertentu, entah itu biru, hijau, oranye, kuning, merah, tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi ini pembahasan murni secara ilmiah dari sudut pandang agama Islam. Dan ini sudah bukan pembahasan yang sifatnya lokal, tapi insya Allah sudah internasional, karena kami ambilkan dari kitab fikih yang mu'tabar, kitab fikih yang diakui secara internasional, dipakai bukan hanya di negeri kita. Dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, kalau diterjemahkan artinya ensiklopedia fikih. Nah, hadirin rahimakumullah, saya tidak dalam rangka untuk bahas fikihnya karena pembahasannya panjang sekali. Diulas satu persatu perbedaan pendapat ulama itu butuh waktu tersendiri. Kita butuh waktu ya paling tidak 1 sampai 1,5 jam untuk membicarakannya. Kami tertarik untuk membacakan bagi panjenengan tentang doanya. Kok bisa hampir semua ulama sepakat itu, kok bisa? Berarti ini kan suatu perkara yang tidak main-main. Kok bisa? Apa alasannya? Yang pertama, kalau ditanya dalilnya, ini nanti kami bacakan dalilnya. Yang kedua, mengapa kok di separuh kedua Ramadan? Mengapa tidak dari awal? Itu ada khilafiyahnya. Yang dari awal Ramadan sebagian ulama sepakat, sebagian tidak sepakat. Yang di luar Ramadan kunut witir sebagian sepakat, sebagian tidak sepakat. Tapi di separuh kedua Ramadan ini hampir semuanya sepakat. Kenapa kok bisa? Kok yang di separuh kedua ini hampir-hampir boleh dikatakan ijma, hampir ijma. Karena yang pertama, saking berharganya doa kunut, itu satu. Yang kedua, saking berharganya malam-malam separuh kedua Ramadan. Apalagi harapannya besar sekali. Salah satu malam dari 15 malam yang kedua ini adalah Lailatul Qadar. Jadi kalau kita pas berdoa di dalam sholat, dan doa kunut memang doa yang dikhususkan di dalam sholat, diistimewakan, artinya itu doa yang sangat mustajab. Ditambah lagi jika berdoa pas bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka doanya akan lebih besar lagi peluang diijabah oleh Allah Ta'ala. Ngomong-ngomong tentang Lailatul Qadar, saya tidak terbiasa menyebut Lailatul Qadar dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul artinya malam. Jadi kalau ditambah lagi malam di depannya jadinya malam, kan jadi kurang pas. Nanti menimbulkan kesalahpahaman makna. Jadi cukup dibahasakan malam Qadar, itu nggak apa-apa. Atau tidak usah diterjemahkan sekalian Lailatul Qadar, itu lebih pas. Baik, Alhamdulillah. Sebentar. Ini saya dikasih waktu berapa menit ya Pak? 10 menit. Oh? 10 menit? Serius Pak?
Pak selesai habis tarawih nanti 10 menit tinggal 30 detik lagi loh Pak. Berarti lanjut besok kalau gitu. Iya, nggak usah banyak-banyak ya Pak. Iya. Saya tertarik bacakan sedikit aja untuk penjenengan hadisnya dulu. Nanti kalau nggak selesai ya kita bahas besok lanjutannya. Saya bacakan redaksi hadis yang kata para alim ulama ini hadis paling bagus, paling kuat, paling sahih yang berkaitan dengan kunut. Paling bagus ini hadisnya di level yang paling tinggi, di kualitas hadisnya paling tinggi. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil fitri. Allamani telah mengajarkan kepadaku Rasulullah, Rasul, kalimatin, beberapa kalimat, aku luhunna yang hendaknya aku baca atau ucapkan fil witri, dalam sholat witir. Ini kata witir itu betul-betul ada di dalam hadis, di dalam nas hadis. Jadi bukan kesimpulan alim ulama, bukan ijtihad alim ulama, tapi betul-betul kata witir itu ada di dalam kalimat hadisnya. Di validitasnya tidak perlu diragukan. Lah, saya tanya dulu Bapak. Jangan kenal Hasan bin Ali, siapa beliau? Yang rawinya Hasan bin Ali. Rawi terakhirnya di ujungnya nanti ada Imam Abu Dawud, ada Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, Al-Baihaqi, At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh para ahli hadis. Siapa Al Hasan bin Ali? Biar kita merasakan seperti apa suasana hadis ini. Siapa beliau? Cucunya Nabi. Hah? Cucunya Nabi. Cucunya Nabi. Hasan bin Ali, cucu Nabi dari anak perempuan, yaitu Ibu Fatimah. Nah, Rasul ngajari aku, berarti Rasul itu siapanya beliau tadi? Kakek, mbah kaku. Jadi kalau bahasa terjemahan bebasnya, mbahku ngajariku, gitu-gitu. Padahal kan kalau sedang main dengan cucu yang sudah punya cucu, apalagi tahu cucunya cerdas, cerdik, pandai, itu kira-kira dinasihati apa? Dinasihati nggak cucunya? Dikasih wejangan apa tidak cucunya? Ngerti cucunya pinter, cerdas, kira-kira dinasihati nggak cucunya? Lalu dinasihati yang biasa-biasa saja apa yang penting-penting? Oh, mana yang lebih berharga? Nasihatnya kakek kepada cucu atau bapak kepada anak? Secara bobot itu lebih berbobot nasihatnya siapa? Kakek. Kenapa? Oh ya jelas lebih pengalaman. Ya, apalagi bukan ini sih nanti karena sayangnya kakek kepada cucu tidak sama dengan sayangnya bapak kepada Anak. Lebih berlimpah siapa sayangnya? Ya jelas kakek. Kadang sampai sayangnya kakek atau mbah ini kepada cucu itu bisa disalahgunakan oleh anaknya. Oh, mumpung mbahnya sayang, akhirnya cucunya dititipkan ke mbah. Ya, itu nggak pas. Satu sisi itu nggak pas. Bisa jadi anak durhaka nanti kepada orang tua. Hati-hati. Oke. Nah, ini kakeknya siapa? Kakeknya Rasul. Nah, cucunya siapa? Al Hasan, seorang bocah remaja terbaik di muka bumi, salah satu anak remaja terbaik di muka bumi. Apa yang terbaik segala sisi? Bocah pinter ilmu, ini cerdasnya luar biasa. Lah kakeknya salah satu nabi terbaik di muka bumi. Jadi bisa bayangkan. Ini suasana nasihatnya kayak apa? Dari nabi terbaik kepada pemuda terbaik. Itu mesti bobot nasihatnya, tidak main-main. Dan tidak mungkin Rasul ngajari cucunya sendiri untuk minta kepada Allah dengan permintaan ecek-ecek, itu tidak mungkin. Ini mesti diajari Nabi, diajari mbahnya untuk minta sesuatu kepada Allah yang semuanya barang-barang mahal, sangat berharga. Ada berapa isi permintaannya? 5. Rencananya tadi mau bahas 1, tapi waktunya sudah habis. Jadi insya Allah besoklah kita bahas, kita kupas 1 aja. Saya bacakan kelima-limanya, cuma dibacakan saja. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikan aku hidayah seperti orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Ini barang mahal, hidayah sangat mahal. Sekaya apapun kita tidak mungkin bisa beli hidayah. Hidayah kita dapat, tapi kita mau kita jual seberapa pun harganya.
Wa'afani fi man afait, berikan kepadaku afiah sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri afiah. Apa itu afiah? Tamamus sehat, kesehatan yang sempurna. Kesehatan itu mahal atau murah? Mahal ya. Kita baru sadar betapa mahalnya kesehatan kalau sudah sakit. Wa tawallani fi man tawallait, ya Allah jadikan aku walimu seperti orang-orang yang telah Engkau jadikan wali. Ini juga mahal. Rencananya tadi mau baca ini, insyaallah besok. Wa barik li bima a'tai, berkahi aku pada semua yang Engkau berikan kepadaku. Ini pun tidak kalah mahal, barokah. Wa qini syarra ma qadai, dan hindarkan aku dari takdir yang buruk, dari ketetapanmu yang tidak baik. Ini pun barang mahal. Jadi Allah, saat nanti kita membacakan doa kunut itu sesuatu yang sangat berharga. Kita minta barang-barang mahal kepada Allah Ta'ala. Dan jika yang mahal-mahal ini kita minta bertepatan dengan kunut, bertepatan pula dengan Lailatul Qadar, dan jika semua ini Allah kabulkan untuk kita lima-limanya, maka bereslah hidup kita di dunia dan di akhirat, dijamin beres. Baik, hadirin Allah, demikian dulu sebagai pembukaan untuk tema kita di besok hari. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga amal ibadah kita sudah ada yang diterima Allah Ta'ala sejak awal Ramadan kemarin, terutama yang wajib-wajib. Mudah-mudahan banyak juga dosa-dosa kita yang sudah Allah ampuni, kesalahan kita yang sudah dihapuskan, dan semoga mudah-mudahan kita sudah termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.